saja buku yang pertama. Karena yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 kita tidak temukan sellernya, penjualnya. Entah karena buku ini nggak laku akhirnya ditarik lagi, saya nggak paham lah gitu ya. pokoknya kayak gitulah, kita sulit. Tapi untuk pihak Deki Ngadas ya, pihak Verbum Veritatis, jika bisa bisa membantu kita, dalam arti kita bukan minta bantuan, minta dikasih gratis ya, tidak, kita tidak minta gratis. Jika kita bisa memberitahu kita bisa beli di mana, silakan ke Al-Arsi Kelenteng Rohani Channel atau ke Geraha Mu'alaf, ke GM, beritahu kami akan beli, kami nggak akan minta, kami beli. Ya betul ya Mas Antonius, Mas Ueb ya, dari tim Al-Arsi ya. Iya betul. Ya, yang penting jangan beli 1 dus aja lah, karena kebanyakan kalau 1 dus. Kebanyakan. Sebenarnya kita waktu beli ini aja baru baca di awal, kita ngerasa nyesel beli ya, karena lucu gitu. Udah ngerasa nyesel, tapi nggak apa-apa, oke lah, buat bahan teliti agar objektif itu lebih baik kita beli gitu kan, kita adakan. Nah, lalu tapi gini mereka buku kelas buku kelas orang dokter kok lucu ya? Atau salah beli kali? Enggak, bener kok, ini Deki Ngadas kok tulisannya. Tapi kok lucu? Kalau dokter kan nggak lucu, kalau mau dokter kalau membahas itu kan nggak bisa lucu. Oke, ya mungkin kalau untuk kitab jadi kalau untuk buku ini, karena buku ini paling awal ya karya dia, ya anggaplah gitu kan kualitasnya dia ya waktu baru belajar lah, belum se-expert sekarang gitu ya. Ya kita maklumi karena ini buku pertama beliau gitu kan. Oke, kita maklumi aja dulu. Nah, lalu yang jadi kelucuan saya salah satunya ya, memang nanti akan saya ulas, cuma mungkin saya akan ulas detail nanti di Al-Arsi bersama tim gitu kan, karena memang ini bagian project kita, tapi kita akan kasih sedikit bocoran. Di sini tertulis ya, yang poin nomor 5 itu saya bacakan, uraian yang menunjukkan bahwa isi kitab Injil dapat dipercaya. Nah, jadi poin yang nomor 5 yang dia bahas dalam buku ini, yakni uraian yang menunjukkan bahwa Injil di sini yang dimaksud adalah 4 Injil kanonik ya, Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas, dan Gospel Yohanes, itu dapat dipercaya atau bisa dipercaya. Tapi alangkah lucunya gitu kan, kenapa Deki dalam buku ini memberikan keterangan bahwa terkait poin nomor 5 ini nggak diulas dalam satu bab gitu, bab khusus, tapi dia menyampurnya atau memburnya dalam poin-poin di bab-bab lainnya gitu loh. Nah, menurut saya ketika kita mau membahas sebuah hal yang krusial, itu harusnya dipisahkan dalam buku itu. Karena itu kenapa? Itu bahasan yang sangat krusial, yang penting, yang serius. Jadi membutuhkan fokus tersendiri gitu loh. Nah, sedangkan ketika hal ini dilebur di dalam bab-bab lain materinya, maka ya bisa kita simpulkan Deki tidak menganggap bahwa pembuktian kebenaran kitab Injil itu sebuah hal yang sangat urgensi tinggi gitu untuk dibahas di dalam dunia akademis Kristen agaknya. Karena kenapa? Kita bisa lihat di sini. Ini bahasanya krusial nggak? Saya mau tanya sama kawan-kawan. Uraian yang menunjukkan bahwa isi kitab Injil dapat dipercaya. Ini serius nggak kalau dalam perspektif Kristen kira-kira? Bahasan ini urgensi tidak? Ini yang nomor 5. Oh, pasti serius lah. Karena terkait dengan iman mereka pasti serius. Karena kan Mas Aris itu MK kan ya? Iya, saya MK ya. MK mantan kafir. Nah, silakan Mas Aris ngomongin tanggapannya. Ntar saya baca dulu uraian yang menunjukkan bahwa isi kitab Injil dapat dipercaya. Yang percaya siapa itu dulu? Itu perlu dikaji dulu kan? Itu. Nah, ini menarik yang nomor 5 ini. Nanti kita akan undang Uncle Bob yang punya kredibilitas menguji kitab Injil itu. Kalau saya secara pribadi ya, ini narasi saya pribadi, saya akan menjawab sepertinya itu keliru. Gitu. Ya bisa dibilang uji emisi ya. Nah, mungkin ini juga salah satu ya, karena kita bagi tugas juga sebetulnya di Al-Arsi gitu kan, bagi tugas, nggak hanya satu buku ini jadi teliti kita. Mungkin rekan saya Mas Antonius bisa memberikan tambahan, silahkan tafadol Mas Antonius. Oke, terima kasih More. Sebelumnya ini saya ingin menanggapi terkait poin yang kelima. Kalau dilihat dari judulnya sendiri, seharusnya itu termasuk bagian yang paling krusial dan esensial gitu dulu dari pembahasan yang akan dilakukan di buku itu. Cuman menariknya dari Pak Doktor sendiri tidak menyampaikan hal ini yang menurut saya
sedikit mengecewakan ketika kita mengetahui hal ini sih sebenarnya. Lalu pada akhirnya mau tidak mau saya juga harus membaca dari paper beliau yang sudah di-post di dunia maya gitu. Ini papernya paper akademik, ini salah satu paper akademik terkait bantahan beliau pada buku dari Bart Ehrman tentang misquoting Yeshua. Jadi ini tentang ulasan dari Mark 2 ayat ke-26. Nah, cuman saya bacanya ini baru sampai sekitar 60%. Nah, menariknya begini, ada salah satu referensi yang beliau pakai itu menariknya adalah obrolan di grup Facebook gitu loh. Ini yang agak menarik sih ya. Mungkin Murah yang sebagai yang pernah menjadi dosen mungkin bisa menjelaskan apakah hal seperti ini bisa dipakai atau tidak gitu. Soalnya saya tadi agak kaget kan. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Oke, karena yang saya ingat kan waktu kuliah itu seandainya misalkan mengambil referensi dari forum atau dari manapun itu kadang tidak bisa dipergunakan karena itu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali secara akademis begitu. Makanya ini saya agak kaget ketika saya download paper tapi rujukannya dari grup gitu. Itu yang agak menarik sih kalau menurut saya. Mungkin Mas Antonius bisa di-share mungkin agar Ikhwan Filah di sini kita nggak dituduh mengada-ngada gitu. Mungkin bisa. Oh, boleh. Bisa saya share. Sebentar. Tapi buku-buku beliau ini tersebar masih level domestik ya? Masih di level domestik kayaknya sih. Kalau masih level domestik belum bisa menantang debat Moreh Menahem Ali. Waduh, berarti kurang jauh ya ini ya mainnya ya. Nah, kalau mau ngajak Prof Menahem Ali untuk debat, minimal standar yang harus dipakai itu minimal menguasai bahasa Hebrew dulu ya, bahasa-bahasa kitab suci gitu. Kalau masih referensinya dari Facebook, saya kira itu masih kelas saya sih. Oke. Saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan memang kita sekarang sedang berada dalam satu situasi sulit, masa pandemi, lebih khusus lagi masa PPKM. Tapi kita percaya bahwa Tuhan berdaulat mutlak dan mengontrol sejarah, mengontrol perjalanan waktu, mengontrol perjalanan dan sirkulasi sejarah di dalam dunia ini. Dan Tuhan mengendalikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Jadi saudara-saudara, apapun yang saudara sedang alami saat ini, masa-masa sulit, sangat mungkin tetap percaya kepada Tuhan dan berdoa, beriman, yakin bahwa Tuhan tidak melupakan saudara, Tuhan tidak melepaskan tangannya terhadap saudara, dan Tuhan memelihara saudara dengan hikmat, dengan bijaksana, dan dengan berkat yang bahkan mungkin saudara tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Nah, pada hari Minggu ini saya akan bicara sebuah topik yang ringan tentang natur dari apologetika Kristen. Nah, kita bersyukur bahwa sampai pada tahap ini sudah cukup banyak orang Kristen yang sadar bahwa apologetika Kristen itu merupakan satu strategi pemberitaan firman, strategi pemberitaan Injil yang sangat kritikal, yang sangat penting di era ini, khususnya di era teknologi, era media sosial, kecanggihan teknologi yang luar biasa ini. Apologetika Kristen itu akan menjadi ujung tombak dari kekristenan, bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Karena apa? Di era ini, era media sosial, era kecanggihan teknologi semacam ini,
Barang siapa yang lebih sering tampil di hadapan publik, menyebarluaskan informasi terlepas dari salah atau benar, dialah yang akan sangat mungkin mempengaruhi pikiran banyak orang. Dan karena itu kita orang Kristen tidak boleh malas untuk lebih sering memberikan edukasi kepada publik, memberitakan firman, memberitakan Injil, memberikan the defense of faith, pembelaan iman terhadap setiap serangan yang dilontarkan terhadap kekristenan. Sebab dengan demikian kita bukan hanya mengcounter setiap serangan itu, tetapi sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri, confidence dari orang-orang Kristen. Bahwa iman saya itu bukan iman yang loyo, bukan iman yang impoten, bukan iman yang tidak tahan uji. Silakan bawa ujian terbaikmu. Silakan bawa serangan terbaikmu kepada kekristenan, dan kekristenan mampu membela dirinya sendiri secara defensif. Tetapi pada saat yang sama kekristenan itu punya kekuatan menghancurkan yang lebih daripada yang bahkan saudara bisa bayangkan. Because the gospel is the power of God for salvation. Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan, dan kekuatan itu bukan hanya kekuatan yang sanggup membela dirinya sendiri dari berbagai macam serangan kritik atau evaluasi, scrutinize yang paling tajam, paling teliti sekalipun. Bukan hanya punya kekuatan defensif, tapi punya kekuatan eksplosif. Jadi ideologi manapun yang memposisikan dirinya sebagai lawan dari kekristenan digunakan untuk menghantam kekristenan. Kekristenan bukan hanya akan sanggup membela dirinya sendiri, tapi kekristenan dengan kekuatan Injil akan melululantakan ideologi dangdut manapun yang dibawa untuk menghantam kekristenan. Terima kenyataan itu kenyataan. Selama 2 milenia lebih, kekristenan berdiri kokoh, tangguh, dan tidak terkalahkan. Dan kita mengatakan ini dengan kebanggaan yang luar biasa besar. Karena kita sudah melewati ujian yang sangat besar di dalam sejarah. Abad 17, abad 18, abad 19, sampai dengan awal abad 20. Itu adalah momen-momen paling kritikal di dalam sejarah kekristenan. Lahir berbagai macam studi kritis dari kalangan liberalisme yang menolak hal-hal supernatural, menolak pewahyuan, menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Alkitab sebagai firman Tuhan, melahirkan banyak metode kritis di dalam apa yang disebut dengan historical criticism atau Heidegger criticism. Mengikuti abad pencerahan di Jerman, di Inggris, di Eropa pada masa itu. Tapi sampai detik ini, tools, alat-alat studi paling kritikal, paling tajam di dalam sejarah intelektual manusia yang lahir dari kubu liberalisme digunakan untuk membedah, menyerang kekristenan. Sampai detik ini kekristenan sanggup berdiri, bertahan, bahkan tetap tangguh di dalam dunia ini. Jadi kalau kekristenan mengatakan bahwa silakan bawa lawan terbaikmu menghadapi kekristenan, itu bukan satu klaim boasting yang tanpa bukti. Itu bukan istana pasir seperti ideologi Islam yang petantang-petenteng sana sini, nyerang seruduk syarat sini, tapi begitu kita tunjuk jari telunjuk langsung hancur berantakan. Kekristenan mengklaim demikian karena telah diuji di dalam sejarah. Telah diuji di dalam sejarah. Sebutkan salah satu tools intelektual paling tajam di dalam sejarah intelektualitas manusia, dan you akan temukan tools itu lahir di dalam tubuh kekristenan dan digunakan lagi untuk membedah kekristenan. Jadi kekristenan hari ini bisa mengatakan dengan penuh kepercayaan diri dan telah terbukti di dalam sejarah menjadi tidak terkalahkan karena kekristenan adalah kebenaran. Tetapi di era media sosial semacam ini ditambah dengan banyak orang yang hanya rajin membaguskan mukanya, membaguskan hidungnya, membaguskan rambutnya, membaguskan telinganya, tapi lupa memberi makan untuk otaknya. Banyak orang yang cukup stupid tetapi rajin main media sosial, yang otaknya tidak dikasih nutrisi, tapi rajin buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka membeli, jajan berbagai macam omong kosong
yang dipropagandakan oleh para antikris mengenai kekristenan. Lalu mereka pikir bahwa kita berhasil menyerang kekristenan. Kekristenan itu tidak ada apa-apanya. Itu karena kamu belum nemu para apologet Kristen seperti Verbum Veritatis. Makanya kamu ngoceh begitu. Nah, jadi kita bersyukur bahwa pada beberapa tahun yang lalu, kalau you bicara apologetika, you bicara perdebatan, tidak usah bicara jauh-jauh. Bahkan orang-orang Kristen sendiri, bahkan para hamba Tuhan, itu alergi luar biasa. Orang Kristen kok suka berdebat, roh kritik, dan lain sebagainya. Kita bersyukur bahwa semua stigma-stigma negatif itu mulai luntur dan mulai perlahan-lahan hilang dari dalam kekristenan. Dan banyak orang Kristen saat ini mendukung pelayanan apologetika. So apa, saudara-saudara? Khotbah itu merupakan sesuatu yang sangat sentral di dalam gereja. Yes. Jadi pastikan kalau you menjadi hamba Tuhan, persiapkan khotbahmu dengan teliti, berdasarkan riset, berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memakai itu membangun iman tubuh Kristus, pengantin Kristus di dalam gereja. Tapi you tidak bisa pergi ke publik kemudian menggunakan format khotbah untuk menggurui publik. Nah, kekristenan memasuki era globalisasi ini, dunia ini menjadi semacam sebuah desa kecil sekarang. Memasuki era globalisasi disertai dengan kecanggihan teknologi, era media sosial sekarang. Siapa yang akan membawa kekristenan dari dalam gereja ke area publik? Siapa? Dan bukan hanya membawanya ke area publik, tapi mempertahankannya dengan gilang gemilang. Siapa? Para apologet Kristen. Para apologet Kristen. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apologetika itu bukan sebuah tindakan penghiburan, menghibur saudara. Oh, saya butuh ketawa, jadi tunggu Verbum Veritatis live supaya saya ketawa. Apologetika itu juga tidak dimaksudkan untuk menggaruk telinga saudara. Saya tidak bisa tidur, jadi saya buka aja channel Verbum Veritatis. Apologetika pertama adalah sebuah strategi penginjilan yang sangat efektif di era ini sekarang. Apologetika adalah sebuah alat untuk yang Tuhan pakai untuk bukan hanya membawa Injil ke ruang publik, tapi membela dan mempertahankannya dengan kekuatan mutlak. Apologetika juga merupakan kekuatan penghancur yang menghancurkan ideologi-ideologi antikris yang beredar sangat masif di luar sana. Dan karena itu, seperti yang saudara lihat di screen sekarang, apologetika adalah sebuah peperangan spiritual. Ya,